Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang diuji saat miskin, ada yang tumbang saat kaya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lulus di keduanya, bukan karena hartanya kecil, tapi karena hatinya tidak pernah tunduk pada dunia. Dan kisah ini bukan dongeng motivasi, ini adalah cermin iman. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami dari cinta dunia yang melalaikan. Jadikan harta di tangan kami sebagai alat taat, bukan belenggu yang menahan langkah menuju surga. Kuatkan iman kami sebagaimana Engkau kuatkan iman para sahabat Nabi-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika kisah ini menegur hati kita, jangan berhenti di rasa kagum. Ambil pelajarannya, luruskan niatnya, dan bagikan, agar semakin banyak yang paham. Islam bukan tentang cepat kaya, tapi selamat hingga akhir. Karena iman sejati diuji bukan saat tidak punya apa-apa, tetapi saat Allah memberi segalanya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sebelum Islam, karakter, nasab, dan mentalitas dagang. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bukanlah sosok yang tiba-tiba mulia setelah Islam. Justru Islam datang kepada pribadi yang sudah siap menanggung amanah besar. Inilah yang sering luput dipahami. Kita terlalu cepat mengagungkan hasil, tetapi lupa pada pondasinya. Abdurrahman bin Auf berasal dari suku Quraisy Bani Zuhrah, salah satu kabilah terpandang di Mekah. Bani Zuhrah dikenal sebagai kabilah yang dekat dengan nasab Rasulullah dari jalur ibu. Lingkungan ini membentuk Abdurrahman tumbuh di tengah masyarakat elit Quraisy dengan akses pada perdagangan, relasi sosial, dan posisi terhormat. Sebelum memeluk Islam, nama beliau adalah Abdul Amr bin Auf. Nama ini lazim di masyarakat Arab kala itu, meski mengandung unsur penghambaan yang kelak diluruskan Islam. Setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf, sebuah nama yang menegaskan tauhid, yaitu hamba Allah yang Maha Pengasih. Perubahan nama ini bukan formalitas, tetapi simbol perubahan orientasi hidup. Untuk memahami kepribadian Abdurrahman, kita perlu melihat kondisi sosial Quraisy sebelum Islam. Masyarakat Mekah kala itu hidup dalam budaya jahiliyah, penyembahan berhala, khamar sebagai gaya hidup, zina yang dianggap lumrah, dan perdagangan yang kerap diwarnai penipuan serta riba. Lingkungan seperti ini biasanya menyeret siapapun untuk larut, tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Sejak usia muda, Abdurrahman dikenal sebagai pribadi yang menjaga diri. Beliau tidak pernah menyembah berhala, meskipun hampir seluruh Quraisy menggantungkan harapan pada patung-patung itu. Beliau menjauhi khamr, bukan karena larangan syariat, karena Islam belum datang, tetapi karena akalnya menolak kehilangan kendali. Dan beliau menjaga kehormatan diri dari zina, sebuah sikap yang sangat langka di masyarakat Mekah kala itu. Dalam hal ini, watak Abdurrahman bin Auf memiliki kemiripan kuat dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang yang bahkan sebelum Islam telah meninggalkan praktik jahiliyah karena kejernihan akal dan kebersihan jiwa. Islam tidak mengubah arah hidup mereka secara drastis, melainkan menyempurnakan arah yang sudah lurus. Sejak usia muda pula, Abdurrahman bin Auf telah terjun ke dunia perdagangan. Ini bukan kisah romantisasi, tetapi fakta sejarah. Beliau terbiasa membawa barang dagangan ke berbagai wilayah, membaca peluang pasar, dan membangun jaringan. Beliau bukan pedagang instan, bukan pewaris harta yang duduk manis, tetapi pengusaha lapangan yang mengandalkan kecerdasan dan kerja keras. Yang membuat Abdurrahman menonjol di tengah pedagang Quraisy bukan semata keuntungan, tetapi reputasinya. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, cerdas, serta amanah. Ucapannya dipercaya, timbangannya adil, dan kesepakatannya ditepati. Di dunia dagang Mekah yang keras, reputasi semacam ini adalah modal paling mahal.
Karena itulah ketika kelak Abdurrahman bin Auf kehilangan seluruh hartanya saat hijrah, lalu bangkit kembali dari nol di Madinah, itu bukan keajaiban instan, itu adalah buah dari karakter yang telah ditempa jauh sebelum Islam datang. Islam tidak menjadikan Abdurrahman hebat secara tiba-tiba. Islam menjadikan kehebatan itu terarah, bersih, dan bernilai akhirat. Inilah pelajaran awal dari kisah Abdurrahman bin Auf, yaitu iman yang kokoh hampir selalu berdiri di atas akhlak yang telah dilatih sejak lama. Dan disinilah rahasia mengapa Abdurrahman bin Auf mampu tetap teguh, dermawan, dan jujur, baik saat beliau tidak punya apa-apa maupun ketika hartanya tidak lagi terhitung. Masuk Islam dan harga keimanan. Ketika Islam mulai disampaikan secara sembunyi-sembunyi di Mekah, dakwah Rasulullah belumlah dikenal luas. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam bukan mereka yang emosional atau ikut-ikutan, melainkan orang-orang dengan kejernihan akal dan kekuatan karakter. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, beliau tidak berhenti pada keimanannya sendiri. Dengan cara yang tenang dan penuh pertimbangan, Sayyidina Abu Bakar mulai mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang beliau kenal baik. Beliau memahami betul siapa yang layak diajak berbicara, siapa yang mampu menerima kebenaran tanpa prasangka. Di antara orang pertama yang beliau datangi adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat lama yang telah beliau kenal sebagai pribadi yang jujur dan berpikiran lurus. Ajakan Sayyidina Abu Bakar tidak disampaikan dengan paksaan, tidak ada ancaman, tidak pula janji dunia, yang ada hanyalah penyampaian kebenaran. Abdurrahman mendengarkan dengan seksama. Beliau tidak tergesa-gesa, sebagaimana kebiasaannya dalam berdagang. Beliau ingin memastikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan besar. Abdurrahman pun mengajukan pertanyaan. Beliau ingin memahami siapa yang disembah dalam agama ini. Apa risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana ajaran ini memandang kehidupan. Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan apa yang beliau ketahui, yaitu tentang tauhid, tentang kenabian, dan tentang akhirat. Tidak bertele-tele, tidak dibungkus emosi, cukup kebenaran yang disampaikan apa adanya. Jawaban-jawaban itu tidak bertabrakan dengan akal Abdurrahman. Justru sebaliknya, semua terasa selaras dengan fitrahnya. Maka, tanpa menunda-nunda, Abdurrahman meminta Sayyidina Abu Bakar untuk membawanya bertemu langsung dengan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau masuk Islam tanpa ragu, tanpa tawar-menawar, dan tanpa syariat apapun. Namun, sejak hari itu pula, hidup Abdurrahman bin Auf berubah total. Orang yang sebelumnya dihormati di tengah Quraisy, kini mulai dipandang dengan sinis. Islam di mata masyarakat Mekah bukan sekedar keyakinan baru, tetapi ancaman terhadap tradisi, ekonomi, dan kekuasaan mereka. Maka reaksi pun datang bertubi-tubi. Abdurrahman menghadapi cemoohan, dijauhkan secara sosial, dan ditekan agar kembali kepada agama leluhur. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Abdurrahman juga merasakan perlakuan kasar dari kaumnya. Namun yang perlu ditegaskan, tidak semua sahabat mengalami bentuk siksaan yang sama. Islam tidak membangun kisahnya di atas penderitaan yang dilebih-lebihkan. Yang jelas, Abdurrahman merasakan beratnya menjadi muslim di Mekah, yaitu tekanan psikologis, hilangnya kehormatan sosial, dan ancaman terhadap keselamatan. Dalam kondisi seperti itulah, Rasulullah memberi izin kepada sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Abdurrahman bin Auf termasuk di antara mereka. Hijrah ini bukan pelarian dari masalah, tetapi strategi untuk menjaga iman. Di negeri yang dipimpin Raja Najasyi, kaum muslimin mendapatkan perlindungan dan kebebasan beribadah. Hijrah ke Habasyah mengajarkan satu hal penting, yaitu iman tidak selalu diuji dengan pedang. Kadang diuji dengan keterasingan. Abdurrahman meninggalkan tanah kelahirannya, jaringan dagangnya,
dan kenyamanan sosial demi mempertahankan keyakinan yang baru saja beliau peluk. Yang menarik, sepanjang ujian ini, Abdurrahman bin Auf tidak pernah tercatat mengeluh atau ragu. Tidak ada riwayat bahwa beliau menyesali keputusannya masuk Islam. Tidak pula beliau menunda-nunda ketaatan sambil menunggu situasi membaik. Inilah bukti bahwa keimanannya bukan hasil emosi sesaat, melainkan keputusan sadar yang telah difikirkan matang-matang. Islam bagi Abdurrahman bin Auf datang dengan harga. Harga itu adalah ketenangan dunia, posisi sosial, dan keamanan hidup. Namun, justru karena beliau memahami harga inilah, Abdurrahman mampu membayar semuanya dengan lapang dada. Beliau tahu kebenaran memang tidak pernah gratis. Dari sinilah kita belajar satu pelajaran besar. Iman yang lahir dari akal sehat dan hati yang jujur akan melahirkan istiqomah, bukan sekedar semangat sesaat. Dan inilah pondasi yang kelak menjadikan Abdurrahman bin Auf tetap teguh, baik saat beliau tidak memiliki apa-apa maupun ketika Allah mengembalikan dunia kepadanya berkali-kali lipat. Hijrah total, kehilangan semua harta. Hijrah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ke Madinah bukanlah perpindahan biasa. Ini adalah hijrah total. Hijrah yang memutus hampir seluruh ikatan dunia yang selama ini beliau bangun dengan kerja keras bertahun-tahun. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang segera menyambutnya. Beliau tahu, hijrah bukan sekedar berpindah tempat, tapi bukti nyata ketaatan. Namun, hijrah kali ini jauh lebih berat dibanding hijrah ke Habasyah. Jika di Habasyah beliau masih bisa kembali, maka hijrah ke Madinah adalah keputusan satu arah. Seluruh harta Abdurrahman yang berada di Mekah tidak bisa beliau selamatkan. Aset dagang, modal usaha, dan kekayaan yang beliau kumpulkan selama bertahun-tahun dirampas oleh kaum musyrik Mekah. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada kompensasi, semua hilang dalam sekejap. Saat itu, Abdurrahman bin Auf berangkat ke Madinah tanpa membawa apapun, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Inilah titik nol yang jarang dibicarakan. Sahabat besar ini tidak memulai hidup Islamnya dalam kondisi mapan. Beliau justru memulai dari keadaan yang oleh manusia biasa bisa mematahkan semangat. Namun satu hal yang tidak pernah hilang dari Abdurrahman bin Auf adalah keyakinan kepada Allah. Beliau tidak meratap. Beliau tidak menuntut keadilan dunia. Beliau yakin bahwa apapun yang beliau tinggalkan karena Allah tidak akan sia-sia. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam sistem persaudaraan ini, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor yang kaya dan dermawan. Sa'ad bin Rabi bukan sekedar menyambut Abdurrahman dengan ramah. Beliau menawarkan sesuatu yang luar biasa menurut ukuran manusia. Beliau berkata kepada Abdurrahman bin Auf bahwa beliau memiliki banyak harta dan siap memberikan setengah dari seluruh hartanya. Bahkan lebih dari itu, beliau memiliki 2 orang istri dan beliau menawarkan untuk menceraikan salah satunya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Tawaran ini bukan basa-basi. Ini adalah wujud keimanan kaum Ansor yang sangat tinggi. Mereka rela mengorbankan kenyamanan hidup demi saudara seiman yang baru mereka kenal. Namun, disinilah keagungan akhlak Abdurrahman bin Auf benar-benar terlihat. Abdurrahman tidak tersinggung. Beliau tidak merasa direndahkan. Beliau justru mendoakan Sa'ad bin Rabi dengan tulus. Lalu beliau berkata kalimat yang kelak menjadi legenda dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan kepadaku di mana jalan menuju pasar. Kalimat ini bukan penolakan terhadap sedekah. Ini adalah pernyataan harga diri. Abdurrahman bin Auf memahami bahwa sedekah adalah amal mulia. Tetapi menjadikan sedekah sebagai ketergantungan adalah hal yang berbeda. Beliau tidak ingin membangun hidup barunya di atas pemberian manusia. Padahal Allah telah memberinya akal, tenaga, dan pengalaman. Inilah makna iffah dalam Islam, yaitu menjaga kehormatan diri, tidak meminta kecuali benar-benar terpaksa, dan tidak menjadikan tangan di bawah sebagai kebiasaan. Perlu ditegaskan di sini, sikap Abdurrahman bin Auf bukan berarti anti sedekah dan bukan pula menolak kebaikan. Islam tidak melarang menerima bantuan,
namun Islam juga mengajarkan etika dalam menerima. Abdurrahman memiliki jalan yang menurutnya lebih aman bagi imannya, yaitu bekerja, berusaha, dan mandiri. Keputusan ini bukan keputusan mudah. Saat itu, beliau benar-benar tidak memiliki modal, tidak ada jaminan sukses. Yang beliau miliki hanyalah pengalaman dagang, kejujuran, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Dari titik inilah, kisah kebangkitan Abdurrahman bin Auf di Madinah dimulai. Bukan dari kekayaan, tetapi dari keberanian memulai dari nol. Bukan dari bantuan besar, tetapi dari harga diri yang dijaga karena Allah. Dan disinilah satu ilusi besar runtuh, yaitu para sahabat Nabi bukan orang-orang yang dimanjakan dunia. Mereka adalah orang-orang yang siap kehilangan segalanya demi iman, lalu bekerja keras tanpa mengotori hati ketika dunia kembali datang menghampiri. Bangkit dari nol, sistem dagang dan pasar Madinah. Setelah hijrah ke Madinah dan menolak tawaran harta dari Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu benar-benar memulai hidup dari titik nol. Tidak ada modal besar, tidak ada aset, tidak ada jaringan bisnis seperti yang pernah beliau miliki di Mekah. Yang tersisa hanyalah pengalaman berdagang, kejujuran, dan kepercayaan kepada Allah. Langkah pertama Abdurrahman bukan mencari pinjaman uang, melainkan mencari kesempatan kerja. Beliau mendatangi pasar Madinah dan mulai berdagang dengan sistem amanah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau mengambil barang dagangan dari pedagang lain dengan kesepakatan pembayaran setelah barang terjual. Ini bukan utang konsumtif, melainkan kerjasama berbasis kepercayaan. Sistem ini hanya mungkin berjalan jika pelakunya dikenal jujur. Dan Abdurrahman memang sudah dikenal sebagai orang yang menepati janji dan tidak mengingkari kesepakatan. Kejujuran inilah yang menjadi modal awalnya, bukan emas, bukan perak. Seiring waktu, Abdurrahman tidak hanya berdagang, tetapi juga mengamati kondisi pasar Madinah. Beliau melihat sesuatu yang penting, yaitu pasar dikuasai oleh segelintir pihak yang mampu membayar sewa lapak yang mahal. Akibatnya, banyak pedagang kecil tidak memiliki tempat tetap untuk berjualan. Mereka berpindah-pindah, sulit berkembang, dan sering tersingkir sebelum sempat maju. Kondisi ini menciptakan ketimpangan, bukan karena kurangnya kemauan bekerja, tetapi karena akses pasar yang tidak adil. Pedagang kecil tidak kalah rajin, namun kalah modal. Abdurrahman memahami bahwa jika kondisi ini dibiarkan, ekonomi umat hanya akan berputar di tangan segelintir orang. Dari sinilah lahir gagasan besar Abdurrahman bin Auf, yaitu menciptakan pasar alternatif. Beliau tidak serta-merta meniru sistem pasar yang sudah ada. Beliau justru menawarkan konsep yang berbeda. Konsep yang berangkat dari nilai Islam, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Dengan bantuan Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman memperoleh sebidang tanah kosong di dekat pasar. Tanah ini sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Di atas tanah tersebut, Abdurrahman membangun kafling-kafling sederhana untuk berdagang. Yang membuat pasar ini berbeda bukan bentuk fisiknya, melainkan sistemnya. Para pedagang tidak dikenakan sewa tetap yang mencekik. Sebagai gantinya, diterapkan skema bagi hasil secara sukarela. Jika pedagang mendapatkan keuntungan, mereka berbagi. Jika tidak, mereka tidak dibebani. Ini bukan konsep ekonomi modern. Ini adalah ijtihad praktis berbasis keadilan. Tidak ada paksaan, tidak ada kontrak zalim. Semua berjalan atas dasar ridho dan transparansi. Dampaknya luar biasa. Para pedagang kecil yang sebelumnya tidak mampu menyewa lapak, kini memiliki tempat berjualan yang layak. Mereka bisa menetap, membangun pelanggan, dan mengembangkan usaha. Perlahan, para pedagang ini naik kelas, bukan karena diberi uang, tetapi karena diberi akses dan kesempatan. Pasar alternatif ini pun berkembang pesat. Aktivitas jual beli meningkat, perputaran barang dan uang menjadi lebih hidup. Dan tentu saja, Abdurrahman bin Auf juga mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungannya bukan hasil pemerasan, melainkan dari hasil sistem yang sehat. Inilah poin penting yang sering terlewat. Abdurrahman bin Auf tidak membangun kekayaan di atas penderitaan orang lain. Beliau membangunnya di atas kemajuan bersama. Ketika pedagang kecil untung, beliau ikut untung. Ketika mereka terangkat, ekonomi umat ikut hidup.
Islam dalam praktik Abdurrahman bin Auf bukan agama yang memusuhi kekayaan, dan bukan pula agama yang membiarkan ketimpangan. Islam hadir sebagai penyeimbang, mendorong kerja keras, menjaga keadilan, dan memastikan kemaslahatan dirasakan luas. Dari pasar inilah, Abdurrahman bin Auf kembali dikenal sebagai pedagang sukses di Madinah. Namun kesuksesan ini tidak membuatnya lupa diri. Beliau tahu betul keberhasilan yang tidak membawa manfaat sosial hanyalah angka kosong. Maka bangkitnya Abdurrahman bin Auf dari nol bukan kisah keberuntungan. Ini adalah buah dari iman yang bekerja, akal yang jernih, dan sistem yang adil. Dan disinilah kita melihat Islam bukan hanya mengajarkan doa, tetapi juga cara membangun kehidupan. 6 prinsip dagang Abdurrahman bin Auf. Apa yang membuat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bangkit berulang kali dalam dunia perdagangan bukanlah trik rahasia atau kecerdikan manipulatif. Tidak ada dalil yang menyebutkan beliau mengajarkan strategi bisnis secara eksplisit. Namun dari pola hidup, keputusan, dan praktik dagangnya, kita bisa membaca sejumlah prinsip yang konsisten. Inilah yang disebut istiqra' sirah, bukan klaim wahyu, bukan pula resep instan. 1. Untung kecil, volume besar. Abdurrahman bin Auf tidak dikenal sebagai pedagang yang mengejar keuntungan berlipat dari satu transaksi. Beliau lebih memilih margin kecil, namun perputaran cepat. Prinsip ini membuat barang dagangnya mudah laku dan kepercayaan pasar terjaga. Pendekatan ini bukan soal teknik dagang modern, melainkan sikap terhadap rizki. Abdurrahman memahami bahwa rizki bukan ditarik dengan kerakusan, tetapi dibuka dengan kelapangan. Ketika pedagang tidak memberatkan pembeli, maka pembeli datang kembali. Dari sinilah keberlanjutan usaha terbentuk. Kedua, tunai dan menjauhi riba. Abdurrahman bin Auf sangat berhati-hati dalam urusan utang dan kredit. Beliau lebih memilih transaksi tunai, bukan karena tidak peduli pada orang yang kesulitan, tetapi karena beliau ingin menjaga bisnisnya dari praktik yang mendekati riba dan sengketa. Dalam pandangannya, transaksi tunai membuat hak dan kewajiban jelas sejak awal. Tidak ada tekanan di kemudian hari, tidak ada tambahan yang memberatkan, dan tidak ada ketergantungan yang berlarut-larut. Prinsip ini menjaga kesehatan usaha dan kebersihan hati. Ketiga, kejujuran sebagai modal utama. Abdurrahman bin Auf melalui bisnisnya di Madinah tanpa modal uang yang besar. Modal utamanya adalah kejujuran. Beliau jujur dalam menyebutkan kualitas barang, jujur dalam menepati janji, dan jujur dalam menyelesaikan akad. Kejujuran ini bukan slogan, beliau menjadi identitas. Orang tahu bahwa berdagang dengan Abdurrahman berarti berdagang tanpa tipu daya. Dari sinilah kepercayaan tumbuh, dan kepercayaan dalam jangka panjang lebih bernilai daripada modal apapun. Keempat, orientasi pada kebutuhan pasar. Abdurrahman bin Auf tidak berdagang secara serampangan. Beliau memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar apa yang menguntungkan sesaat. Ketika beliau melihat pasar Madinah tidak adil bagi pedagang kecil, beliau tidak mengeluh, beliau mencari solusi. Orientasi pasar dalam konteks ini bukan manipulasi selera, melainkan kepekaan sosial. Abdurrahman memahami bahwa usaha yang bertahan lama adalah usaha yang hadir untuk memenuhi kebutuhan nyata, bukan menciptakan kesulitan baru. Kelima, bisnis untuk keberkahan, bukan sekedar keuntungan. Inilah prinsip pembeda utama. Bagi Abdurrahman bin Auf, bisnis bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan ibadah. Keuntungan hanyalah efek samping. Tujuan utamanya adalah ridho Allah dan manfaat bagi orang lain. Karena itu, Abdurrahman tidak pernah terikat secara emosional pada hartanya. Ketika Allah memberi, beliau bersyukur. Ketika Allah meminta melalui sedekah, beliau memberi tanpa ragu. Inilah yang membuat hartanya tidak mengikat hatinya. Dan keenam, kualitas dan transparansi produk. Abdurrahman bin Auf menjaga kualitas barang dagangannya. Beliau tidak menutupi cacat barang demi keuntungan besar. Jika barang memiliki kekurangan, beliau sampaikan. Jika barang bagus, beliau jelaskan tanpa berlebihan. Sikap ini menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Pelanggan datang bukan hanya karena harga, tetapi karena rasa aman.
Dalam pandangan Abdurrahman, menjual barang cacat tanpa penjelasan bukan kecerdikan, melainkan pengkhianatan amanah. Perlu ditegaskan sekali lagi, 6 prinsip ini bukan hadis, bukan pula teori baku. Ini adalah hasil pembacaan terhadap pola hidup seorang sahabat besar. Maka, ia tidak untuk diagungkan sebagai metode kapitalisme Islam, dan tidak pula dijadikan standar tunggal bisnis umat. Yang wajib diteladani bukan tekniknya, melainkan niat, akhlak, dan orientasi akhirnya. Karena tanpa itu, semua prinsip hanya akan menjadi alat memperkaya diri, bukan jalan mendekat kepada Allah. Kekayaan, sedekah, dan wafat. Jika bagian-bagian sebelumnya membongkar bagaimana Abdurrahman bin Auf bangkit dari nol, maka bagian ini justru menunjukkan sesuatu yang lebih sulit. Bagaimana beliau hidup bersama kekayaan tanpa tenggelam di dalamnya. Karena ujian sejati bukan saat tidak punya apa-apa. Ujian paling berat justru ketika Allah memberi segalanya. Sedekah Abdurrahman bin Auf tidak monoton dan tidak emosional. Beliau bukan tipe sahabat yang hanya memberi karena tersentuh, tetapi memberi dengan kesadaran dan tanggung jawab. Beliau sering memberi pinjaman kepada kaum muslimin yang membutuhkan, tanpa bunga, tanpa tekanan, dan tanpa mempermalukan. Jika peminjam kesulitan, beliau memberi kelonggaran. Bahkan, tidak jarang pinjaman itu tidak pernah ditagih kembali. Dalam banyak riwayat sahih, Abdurrahman dikenal sebagai sahabat yang melunasi utang kaum muslimin. Diam-diam tanpa panggung. Beliau paham, utang adalah beban dunia yang bisa menjadi azab akhirat. Selain pinjaman dan pelunas utang, beliau juga memberi sedekah murni dalam jumlah besar. Tidak berharap balasan, tidak menunggu ucapan terima kasih. Harta baginya hanyalah alat, bukan identitas. Pada perang Tabuk, saat kaum muslimin berada dalam kondisi sangat sulit, Abdurrahman bin Auf menginfakkan ratusan uqiyah emas. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau menyumbangkan unta lengkap dengan muatannya, serta dinar dalam jumlah besar. Rasulullah mendoakannya secara khusus, dan ini penting dicatat. Doa Nabi bukan karena jumlah hartanya semata, tetapi karena cara beliau memperlakukan harta itu. Ada satu momen yang sangat membentuk kepribadian Abdurrahman bin Auf. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sebagian orang kaya akan masuk surga dengan tertahan, bukan ditolak, tapi diperlambat, karena banyaknya hisab. Kalimat ini menggetarkan hati Abdurrahman. Sejak itu, beliau sering menangis ketika hartanya disebut. Beliau takut kekayaannya menjadi sebab keterlambatan masuk surga. Bukan karena beliau mencintai dunia, justru karena beliau takut dunia mencintainya terlalu lama. Inilah paradoks iman yang jarang dibahas. Orang beriman tidak takut miskin, tapi takut kaya tanpa keselamatan. Menjelang akhir hidupnya, Abdurrahman bin Auf sering mengingatkan masa-masa awal hijrah. Saat beliau tidak punya apa-apa, beliau berkata, "Aku takut diberikan dunia secara penuh, lalu pahalaku disegerakan di dunia." Perhatikan, ini bukan keluhan orang miskin, ini kegelisahan orang beriman yang sadar akhirat. Menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf meninggalkan wasiat agar hartanya digunakan untuk keluarga yang membutuhkan, kaum muslimin yang terlilit utang, para pejuang di jalan Allah. Beliau bahkan menyisihkan bagian khusus untuk para sahabat yang masih hidup dan keluarga syuhada Badar. Tidak ada ambisi meninggalkan dinasti kekayaan. Yang beliau tinggalkan adalah jejak kebaikan. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriyah di Madinah. Beliau wafat dalam keadaan Islam yang lurus, akidah yang bersih, dan amal yang berat. Beliau termasuk al-asyarah al-mubasyarun bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun menariknya, jaminan itu tidak pernah membuatnya tenang, justru membuatnya semakin takut dan hati-hati. Islam tidak mencela kekayaan, yang dicela adalah hati yang tunduk kepada harta. Abdurrahman bin Auf bukan teladan karena beliau kaya, tetapi karena beliau tidak dimiliki oleh kekayaannya. Beliau bekerja keras, berdagang cerdas, memberi luas, dan wafat dengan rasa takut kepada Allah. Itulah warisan imannya. Bukan untuk dipuja, bukan untuk ditangisi, tetapi untuk diteladani dengan sadar dan jujur. Dan di titik inilah kisah ini seharusnya berhenti, bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan muhasabah. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.